Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadits ats-tsamin asyar. Hadis yang ke-18 an Ma'qil ibn Yasarin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah oleh kalian akan Yasin ala mautakum untuk atau atas orang-orang mati kalian. Rawahu Abu Daud. Akan dijelaskan di bawah nanti bahwa yang dimaksud mautakum ini yang disuruh bacakan Yasin oleh baginda Nabi SAW, ini ikhtilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang mati di sini adalah orang yang mendekati kematian atau al-muhtadar. Karena apabila dibacakan Yasin, maka digampangkan ruhnya keluar. Maka akan dimudahkan pencabutan ruh. Artinya matinya ringan. Yang jelas orang yang mati ringan itu husnul khatimah. Kemudian sebagian lagi mengatakan yang dimaksud mautakum adalah orang-orang yang betul-betul sudah mati. Apakah itu yang sebelum dikubur atau yang sesudah dikubur? Itu sama-sama ada pendapatnya. Bagaimana kita menyikapi ketika ada dua pendapat seperti ini? Kalau kita mau bijak, lakukan aja dua-duanya. Apabila ada saudara kita, teman kita yang sudah mendekati ajal, bacakan Yasin. Kalau sudah mati, bacakan lagi. Apa beratnya untuk melakukan itu? Oh enggak, ini dalilnya ini. Sudahlah. Itu sama-sama pendapat ulama. Yang penting kita baca Yasin. Yang masalah itu yang enggak baca sama sekali. Caca melolokun. Caca telil. Tak lemah. Inna lillahi wa inna dinuna wa islamuna dinul amal wa laysa bidinil kalam faqat. Jangan dengar ger-ger kathir ma fi faidah. Caca meloloh tak manfaat. Dhahabal ulama bihadzal hadis. Berpendapat siapa ulama dengan ini hadis ala istihbab qiraati Yasin alal muhtadar. Atas disunnahkannya membaca Yasin atas orang yang dihadiri kematian. Wa akhadha ba'dhum bi dhahiril hadis. Dan mengambil atau menjadikan siapa sebagian ulama dengan zahirnya hadis, yakni alal mayyit. Menghendaki ba'd alal mayyit atas orang yang sudah mati. Wa fil Jami' as-Shaghir an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a. Dan disebut di dalam Al-Jami' as-Shaghir lil Imam As-Suyuti an Abi Bakr radhiyallahu anhu marfu'an halid di marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man zara qabra walidayhi aw ahadihima. Barang siapa yang merziarah man akan kubur kedua orang tuanya man atau salah satu walidayhi yaumal jumu'ah di hari Jumat, faqara 'indahu Yasin. Maka membaca man indahu di sisi kubur Yasin akan Yasin, ufira lahu, maka diampuni bagi mayit. Di sini bisa bermakna ahad ya, bisa dikembalikan kepada man. Artinya yang berziarah juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diziarahi juga diampuni. Ufira lahu bagi man atau ahad. Atau kullun min walidayhi lahu ay likulli wahidin
min walidayhi. Wa fi riwayah man zara qabra abawayhi. Ini sebagai tafsir nih juga penguat. Barang siapa yang menziarahi man akan kubur ayah ibunya man au ahadihima atau salah satu keduanya fi kulli jum'atin marrah, di setiap-tiap Jumat marrah sekali, wufirallahu lahu wa kutiba barran, maka dia wafarallahu lahu, astaghfirullahaladzim. Maka mengampuni Allah bagi man dan dicatat man halnya sebagai anak yang berbakti. Wa fi riwayah man zara qabra walidayhi kulla jum'ah aw ahadihima faqara 'indahu yasin wal qur'anil hakim ufira lahu bi kulli 'adadi ayati wa harfin minha. Barang siapa yang ziarahi man akan kubur kedua orang tuanya man di tiap hari Jumat atau salah satu walidayhi, maka membaca man indahu di sisi kubur akan yasin wal qur'anil hakim sampai selesai, maksudnya ufira lahu bi kulli 'adadi ayatin wa harfin minha, maka diampuni lahu bagi man dengan tiap-tiap hitungan satu ayat dan huruf dari surat Yasin. Wa fi riwayah man dakhala al-magabir, barang siapa yang masuk man akan magbarah faqara surat Yasin, maka membaca man akan surat Yasin khaffafallahu anhum. Ini kan, maka meringankan siapa Allah anhum dari ahli magabir. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat, dan ada yaitu bagi man yang membaca dengan hitungan orang yang ada di dalam magabir hasanat, kebaikan-kebaikan. Di kuburan itu berapa orang adanya? 1.000, 2.000. Maka itulah kebaikan yang akan dibagikan kepada orang yang membaca itu sebanyak orang ada di kuburan itu. Wa fi tadhkirati lil Qurtubi, dan disebut di dalam kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah anna Imam Ahmad bin Hanbal, sungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala, itu berkata Imam Ahmad, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad. Apabila masuk kalian akan magbarah, maka bacalah oleh kalian akan Fatihatil Kitab, Al-Fatihah, dan Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul huwallahu ahad. Waj'alu dzalika li ahli al-magabir, dan jadikanlah akan itu untuk ahli kubur. Fa innahu, maka sungguhnya qira'a yasilu ilaihim, yaitu sampai qira'a kepada mereka. Ini Imam Ahmad yang mengatakan seperti itu, ahlul hadis, imam madhab. Dzakara al-Kharaiti fi kitabil qubur, menyebut siapa Imam Kharaiti di dalam kitab al-Qubur. Sunnatun minal ansar idza hamalul mayyit ay yaqra'u ma'ahu surat al-Baqarah. Merupakan suatu sunnah di antara orang-orang Ansar, apabila memikul man akan mayit, membaca man beserta hamal akan surat Baqarah. Artinya ketika memikul mayit sambil baca surat Baqarah. Ya kalau dekat ya enggak selesai, sambil menguburkanlah. Wa yurwa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu, sungguhnya Ibnu Umar yaitu menyuruh Ibnu Umar amra ay yuqra'a 'inda qabri surat Al-Baqarah, akan dibacakan di sisi kuburnya Ibnu Umar apa? Surat Al-Baqarah. Ajib, ini juga jadi kepada kita, jadi catatan kepada kita supaya kita bisa mengamalkan membaca surat Baqarah setiap ke kubur. Bukan hanya Yasin. Ya daripada tidak sama sekali ya Yasin lah. Minimal yang tadi itu Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, walaupun itu bukan hadis, karena kalau dikatakan hadis banyak yang menentang, tapi yang jelas minda bi ulama'ina, di antara kebiasaan ulama kita. Apa itu? Ketika kita ke kubur, baca sesudah Fatihah qulhu 11 kali. Qulhu 11 kali. Sangat bermanfaat bagi orang yang ada di kubur. Sangat besar barokahnya bagi orang yang sudah dikubur. Qulhu 11. Qulhu 11. Kalau mau ditambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, silakan.
Jadi minimal ini, kalau kita ke kuburan, Al-Fatihah li ahli hadil maqbarah, untuk orang-orang yang ada di ini kubur, khususnya ayah kita, ibu kita, nenek kita, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Ikhlas 11 kali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Ya, tutup lebih baik dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Allahu a'lam. Yang jelas dan yang penting, kita ini jangan sampai tidak senang berziarah kubur. Berziarah kubur ke orang tua kita, berziarah kubur ke kakek-kakek kita, di pemakaman yang dekat dengan rumah kita. Kasihan mereka. Barang siapa yang berbuat seperti itu, nanti setelah mati, diperbuat seperti itu juga dengan orang yang masih hidup. Kalau mau ke kuburan, jangan hanya karena kepentingan. Entar kastan fulan, kastan syekh fulan, habib fulan. Saya pakai ada kepentingan, jual aja, jual sepeda, jual tekok, jual ni. Ya Allah, mak batunya melolo saya sari. Mana ta'asinya? Mana kepeduliannya dengan baginda Nabi SAW, dengan hadis Nabi SAW, dengan tuntunan. Kok yang dicari hanya lancarnya rizki, sukses. Tanya aki, sukses tunya akhirat. Akhirat tak sepun sekali. Entar kastar ya atarakat nyari tunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Remah. Tak habis kecuali kencat terus suksesnya dunia meloloh. Ku pernah habis ke kiai atanya dek remah kiai. Katina pe kiai abdina terus iman ka adin kuat. Nyon amal amalan supaya abdina teti orang istiqomah. Jalan Gusti Allah. Nyon amal amalan supaya abad jauh dari perkara haram. Nyon amal amalan abdina supaya abdina rezeki sehalal. Benih pas kor nyabut, benih pas kor ngalak. Inna lillahi wa rajiun. Ya Allah. Ya Allah, kewajiban cat kai kiai. Kewajiban teng berdengar habis minta doa lancar rezeki. Paenga dak ladang dakwah kini ka ongku nah. Menggulakan orang kene. Tadi mana bi motor, ki motor sapa aja orang raja. Mainga kareng kene. Ketika ada orang habis kareng jerajah. Kayak kiai kesempatan kasak kangkui ada wah. Ben hari Selasa gula arena apa kisi saya naman bekoh umpamana. Hari Selasa kon sanga keng mon mangkat salat hajat keluh nyoon ke Gusti Allah. Sebelah yang penting nyoon keimanan, pas nyoon nikah. Ada ladang doa di situ. Tapi biasa mon kiai saya nyoon sepora ngak mainan tak peti kepernain putan. Ya orang manusia kan senang yoso. Tapi dakwan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam punten tak ngoso meloloh. Oh, dakwah kita merangkul bukan memukul. Beda perkusan bendakwan Gusti Kanjeng Nabi ki. Dakwah kita ini ngemong. Tak main ingat sekali. Oh, sampean lebih bagus ban Kanjeng Nabi. Isyadal kalam ya bu ya. Kadang beda orang ngocaan ustaz atau bahkan kiai. Dakwah kita merangkul bukan memukul. Besar apa sih kalau memukul lah? Kita sama-sama sampaikan. Benikun seman nyaman ke masyarakat. Dakwah itu bukan hanya mengajak baik, tapi melarang kemaksiatan. Wah, tugas selain tugas kabir. Astaghfirullahaladzim. Pak Depak caca. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.